Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Maisaroh dari 5 ESD NIM 1817-2010-66. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perekonomian Indonesia dari masa Soekarno hingga Joko Widodo. Terima kasih. Dalam perjalanannya, Indonesia mencatatkan pasang surut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu dilihat dari masa pemerintahan 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia, dari Insinyur Soekarno sampai Joko Widodo. Era sebelum reformasi, yaitu pada masa era Soekarno 1945 sampai 1967. Indonesia mengalami 3 fase perekonomian. Fase yang pertama yakni penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Yang kedua, fase memperkuat pilar ekonomi. Yang ketiga, fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Setahun berikutnya masih sama. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,74%. Lalu, 1963, pertumbuhannya minus 2,24%. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, anggaran pendapatan dan belanja negara defisit minus 1,56,6 miliar. Inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600% hingga 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada 1964. Yaitu sebesar 3,53%. Setahun kemudian, 1965, angka itu masih positif meski turun menjadi 1,08%. Terakhir, di era Presiden Soekarno, 1966, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79%. Selanjutnya yaitu ada masa Soeharto yang terjadi pada 1967 sampai 1998. Pada masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain di Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada 1967, ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun atau yang kita kenal dengan Repelita yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada 1970. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7%. Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya keropos. Pelaku ekonomi tak menyebar seperti saat ini, dengan 70% perekonomian dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998, struktur ekonomi Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional. Posisi Bank Indonesia pada era Soeharto juga tak independen. BI hanya alat penutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80%. Pada 1998, negara bilateral pun menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan. Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13%. Pada tahun itu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional atau IMF. Era reformasi, yaitu terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi. Dari sisi pertumbuhan minus 13,13% pada 1998
menjadi 0,79% pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16.650 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar Amerika Serikat pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Masa Abdurrahman Wahid, yaitu 1999 sampai 2001. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan restribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Megawati Soekarno Putri, yaitu pada tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada 2001, 18,2% pada 2002, 17,4% pada 2003, dan 16,7% pada 2004. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakini menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Saat itu, perekonomian Indonesia mulai terarah kembali, meski tak ada lagi realita seperti di era Soeharto. Namun, ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014, meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup mengembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu, pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6% meski turun tipis ke angka 6,01%. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walau melambat. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik di dunia. Lalu, pada 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6% pada 2012, yaitu di level 6,23%. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu, dengan capaian 5,54% pada 2013 dan 5,01% pada 2014. Pada masa Joko Widodo 2014 hingga sekarang, pada masa pemerintahannya,
Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Di era Jokowi, perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terrealisasi. Ini tidak seperti Repelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga. Pada 2006, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03%. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2018 ternyata tak cukup menggembirakan, hanya 5,6%. Sementara pada kuartal 2 2018, ekonomi tumbuh 5,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hanya ada sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya. BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2018 sebesar 5,17%, malah melambat lagi dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk kuartal 4 2018, pertumbuhan ekonomi diprediksi melesat dari asumsi APBN. Tahun pemilu 2019, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,02%. Perang dagang Amerika Serikat dengan China, tensi geopolitik Timur Tengah, dan harga komoditas yang fluktuatif dituding sebagai penyebab penurunan kinerja ekonomi ini dibandingkan capaian pada 2018. Pada tahun 2020, dunia mengalami wabah virus corona, di mana itu mengakibatkan Indonesia kesulitan dalam melakukan ekspor dan impor makanan. Sehingga pada kuartal kedua 2020, Indonesia minus 5,32%. Untuk menanggulangi itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan melanjutkan dan mempercepat pemulihan perekonomian internasional, yaitu dengan menyediakan dana untuk vaksin COVID, serta mendorong ketahanan ekonomi domestik. Yang kedua yaitu melakukan reformasi struktural, dengan perbaikan SDM dari sektor pendidikan, vokasi, penelitian, kesehatan, dan perlindungan sosial secara struktural. Pada kuartal 2, banyak negara yang telah mengalami resesi, yaitu seperti Filipina, Malaysia, Singapura. Perbedaan Indonesia dengan yang lainnya yaitu dalam menerapkan PSBB masih ada 11 sektor yang dibuka, tidak seluruh sektor ekonomi terhenti, sehingga diharapkan dengan itu pada kuartil ketiga Indonesia tidak mengalami penurunan, sehingga tidak. Dari video yang saya tampilkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa setiap kepemimpinan pasti memiliki kebijakan yang